Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah harus sehat. Baik Pak Munif, di kesempatan kali ini kita membahas satu tema, yaitu menjaga pendidikan anak Indonesia. Dan tadi di segmen pertama, Redaktur Mina, Mas Widi, dan Mas Rudi coba membedah terkait kronologi hal adanya terkait frasa agama ini ya, yang tidak ada di peta pendidikan Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, yaitu Mas Nadiem Makarim. Nah, Pak Munif sendiri menanggapinya seperti apa untuk hal ini? Ya, kalau saya menanggapi, yang pertama ketika membaca yang tadi disebutkan di media, hilangnya frase agama itu ya cukup kaget ya. Itu kan peta pendidikan itu sebetulnya adalah grand design pendidikan yang memang Indonesia sampai sekarang itu belum punya begitu. Nah, ini itikat baik dari Mas Nadiem ini sebetulnya kita harus beri apresiasi juga untuk ingin membuat roadmap, ya, blueprint atau grand design istilahnya. Hanya saja kok tiba-tiba dari visinya dan dari isinya itu memang tidak ada frase agama. Ini cukup disayangkan. Untung saja ini sudah bisa diketahui oleh masyarakat, terutama teman-teman di Ormas Muhammadiyah ya, yang awal Ketua Umum Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir yang mengomentari ini dan meminta draft ini diperbaiki. Nah, saya sendiri juga cukup kaget. Karena apa? Karena kalau di negara maju, ini di negara maju, saya kasih contoh Finlandia aja. Ini kan negara yang kualitas pendidikannya bagus. Nah, itu 2 tahun belakangan ini, dari informasi teman-teman yang fokus belajar di sana, itu spiritual. Mereka pakai istilah spiritual, itu sekarang dibutuhkan begitu loh, karena dengan abad 4.0 yang luar biasa ya, penuh kerumitan, kebingungan, hyper kompetitor sudah dan lain-lain, maka orang tidak hanya istilahnya itu hablum minanasnya yang cukup harus dipertahankan, tapi ada unsur spiritual. Mereka mengatakan spiritual itu agama kalau di bahasa kita, adin gitu. Nah, karena itu kan lucu ya kalau di negara barat sekarang sedang menyusun bahwa spiritual atau agama itu penting, malah salah satu slide dari seorang profesor dari Amerika ketika kita sama-sama menjadi speaker di satu acara sekolah-sekolah internasional di Surabaya, itu mengatakan bahwa sebenarnya agama spiritual itu ibarat pohon, itu akarnya begitu. Akarnya, kemudian batangnya ini adalah knowledge, pengetahuan begitu. Sedangkan rimbunan daunnya itu adalah skill abad 21. Nah, jadi kan malah agama itu dijadikan akar. Nah, kita kok tiba-tiba menghilangkan frase agama itu. Nah, yang saya baca kan itu dihilangkan menjadi karakter building atau budi pekerti dan budaya. Nah, sebetulnya budaya itu tempatnya bukan di akar begitu. Tempatnya itu di daun-daunnya itu, yaitu literasi budaya. Sekarang kan digaungkan itu. Nah, menurut saya harus diedit lah, harus diubah itu. Seperti itu dari saya. Baik, Pak Munif, tadi di negara-negara Barat justru berusaha untuk memasukkan kata spiritual ya dalam pendidikannya, dan sekarang malah Indonesia menghilangkan kata itu. Nah, ini ada Mas Widi di Ya. tengah-tengah kita, Pak Munif sebagai redaktur dari Mina ingin bergabung juga, bertanya silakan Mas Widi. Ya, Pak Munif, saya masih ingat tentang apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada awal-awal membentuk kabinet, bahwa tidak ada visi misi menteri, tapi yang ada adalah visi misi presiden. Artinya kalau kita tarik ke dalam jalur pendidikan ini, apakah memang ini sebagai wujud dari penjabaran visi misi presiden,
ataukah memang ada pembisik-pembisik atau pemberi masukan lain sehingga frasa agama itu kok hilang gitu, Pak? Saya pikir presiden itu tahu hasil jadi ya. Artinya pastilah ada satu tim yang merumuskan itu. Komandannya adalah mungkin kementerian. Nah, kemudian baru disampaikan sama presiden kalau jadi ya seperti itu. Meskipun setahu saya untuk ranah pendidikan itu sebetulnya di bawah wakil presiden ya. Nah, kan wakil presiden kita Pak Kiai ini, jadi mestinya itu tidak sampai keluar ya, diedit itu di internal. Nah, saya yakin Pak Jokowi itu hanya menerima hasil jadi. Apakah ada pembisik-pembisik di situ? Ya kemungkinan juga ada orang tim ya, banyak. Biasanya itu tim itu kan ada tim yang formal gitu, orang-orang dari kementerian, tapi ada tim yang tidak formal lah itu. Biasanya lewat jalur staf ahli dan lain-lain. Nah, itu ada gitu. Saya khawatir ini adalah hanya ketakutan yang mestinya tidak perlu begitu terhadap satu kata yang namanya agama. Ini hanya satu ketakutan menurut saya, tapi saya khawatir ketakutan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang punya visi negeri ini ingin dibuat sekuler gitu, jauh dari agama. Seperti itu, Bung Rudi. Ya, satu lagi Pak Munif tentang sosok dari Pak Menteri sendiri ya, Mas Menteri sendiri. Pada awal-awal pengangkatan dulu, beberapa pengamat pendidikan menyaksikan kapasitas Pak Menteri ini karena beliau tidak pernah sekolah di Indonesia gitu. Nah, dalam perjalanannya juga ada beberapa kebijakan yang dirasa kontroversial, mulai dari program organisasi penggerak atau POP dulu. Terus kemudian ada SKB 3 Menteri tentang seragam. Tuh. Nah sekarang ini tentang agama ini Pak. Nah kalau menurut Pak Munif, sejauh mana sebenarnya kedekatan Mas Menteri ini dengan agama yang itu sebenarnya menjadi ciri khas pendidikan Indonesia Pak? Ya, mungkin pertama saya tidak mengenal ya sosok beliau. Berbeda dengan menteri-menteri sebelumnya yang saya cukup dekat mengenal ya, seperti zaman Prof. Muhammad Nuh, kemudian Pak Anies Baswedan, itu kita sering berdiskusi. Tapi Mas Nadiem, saya jujur hanya diundang sekali oleh beliau ketika 2 minggu setelah beliau diangkat jadi menteri ya oleh Pak Jokowi. Itu ada satu forum kecil, beberapa ahli dan praktisi pendidikan itu diundang, dan saya juga dapat undangan dan kita hadir waktu itu. Nah, kesan saya ini yang mungkin jarang orang tahu ya. Beliau itu di forum itu mengatakan begini, saya ini memang bukan ahli pendidikan, itu yang pertama. Jadi perlu belajar sama Bapak Ibu semua, maksudnya para undangan ini. Lalu yang kedua, beliau mengatakan, saya ini juga sebenarnya bukan pengusaha. Nah, ini kan karena sukses di Gojek. Gitu. Tapi sebenarnya saya ini adalah perancang perbaikan sistem yang handal. Nah, itu yang perlu yang saya catat. Nah, Gojek itu awalnya ya juga kacau sistemnya, tapi ketika dihandle sama beliau, tiba-tiba sukses. Nah, dalam pendidikan ternyata ini luar biasa. Sistemnya ini carut-marut. Nah, beliau mengatakan dalam 2 minggu yang saya lakukan pertama adalah peraturan. Ada 1000 lebih peraturan Permendikbud yang saling tumpang tindih ini. Padahal untuk memperbaiki sebuah sistem, apalagi sistem pendidikan, peraturan ini menjadi hal yang penting sekali yang dilakukan di awal. Nah, lalu dari situ mereka minta masukan apa sih masalah pendidikan yang sekarang ini sedang dilakukan, yang sedang terjadi dan solusinya apa. Nah, dari situlah pertemuan saya sama beliau, kemudian beberapa minggu
muncullah program-program Merdeka Belajar, itu keren sebetulnya. Jadi saya sebagai praktisi ya mengatakan kalau ada yang keren itu keren sekali, kayak Merdeka Belajar. Satu, secara administratif itu lesson plan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran itu dari 17 halaman itu dijadikan 1 halaman. Ini guru-guru senang semua. Dan yang keren adalah sudah menstop ujian nasional, karena secara psikologis dan secara akademis zaman sekarang itu tidak harus menilai keberhasilan siswa itu dari tes-tes yang pilihan ganda itu. Nah, perkara background agamanya, saya jujur tidak mengetahui. Namun waktu itu saya optimis karena sepengetahuan saya yang ngawal Menteri Pendidikan ini adalah Wakil Presiden. Zaman kita dulu membantu Menteri Pendidikan Pak Nuh untuk mendesain kurikulum 2013, kita sering memberikan laporan ini itu waktu itu Prof. Budiono ya, Wakil Presidennya. Kita sampai rapat malam-malam itu di situ sama beliaunya. Nah, saya pikir sudut agama atau bagaimana pemahaman agama Mas Nadiem ini, apalagi dalam menuliskan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan pendidikannya, saya waktu itu yakin dikawal oleh Wakil Presiden kita yang pemahaman agamanya bisa dikatakan bagus lah, seorang profesor, seorang kiai seperti itu. Cuman ada beberapa memang kebijakan-kebijakan yang kontroversi seperti yang tadi disebutkan ya. Dan puncaknya atau yang terakhir adalah ya peta pendidikan ini. Nah, saya pikir sebenarnya ini sesuatu yang wajar ya, ada menteri yang di satu sisi memberikan program yang bagus, tapi di satu sisi programnya juga tidak begitu populer di mata masyarakat. Seperti itu, Bung Ruhi. Ya, mungkin satu lagi nih Pak Munif, terkait kembali kepada PJBN 2035 itu sendiri. Saya mengutip dari komentar dari pakar pendidikan Pak Indra Krismiadi yang mengatakan bahwa draft yang disampaikan oleh Pak Nadiem waktu raker dengan DPR kemarin itu kok rasanya tidak ada cita rasa Indonesianya gitu. Dia menduga kemungkinan konsultannya ini dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Nah, sebenarnya menurut Pak Munif sendiri, peta yang dipaparkan oleh Mas Menteri ini apakah sudah menyentuh kearifan lokal Indonesia atau memang perlu ada perbaikan dalam hal ini, Pak? Ya, jadi begini, peta atau roadmap pendidikan itu mestinya harus punya 3 unsur yang penting. Yang pertama adalah ini unsur humanism. Nah, itu. Jadi bagaimana pendidikan itu mampu memunculkan, memantik potensi peserta didiknya. Itu bakat, minatnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah environment, lingkungan yang tadi dikatakan local wisdom itu. Jadi sekarang itu sudah tidak musim ya, Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia, sarjana-sarjana di Indonesia, atau para profesional di Indonesia, tiba-tiba sepertinya menghamba kepada luar negeri, negara-negara yang maju. Tidak gitu loh. Sekarang itu masanya setiap local wisdom atau setiap distrik di Indonesia yang punya local wisdom yang luar biasa, itu malah menjadikan local wisdom itu cahaya supaya orang-orang dari luar negeri itu datang ke Indonesia. Saya punya pengalaman, saya ngajak teman saya ahli pendidikan dari Finlandia ke Indonesia. Saya ajak seminar bareng, Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Makassar. Kata beliau apa? Dahsyat Pak Munif, negeri Anda ini Zamrud Katulistiwa katanya. Ini surga dengan budaya sumber alam yang luar biasa seperti ini. Mestinya negara ini jadi negara maju. Di Finlandia itu hanya ada 2, ikan salmon sama kayu pohon pinus, selesai. Tapi di Indonesia itu luar biasa. Tapi kok
nggak banyak orang tahu. Nah, mengangkat local wisdom itu mestinya ada di roadmap, ada di peta pendidikan itu. Nah, yang ketiga adalah penggunaan IT. Nah, ini isi kontennya ya, penggunaan IT teknologi, karena tidak bisa dipungkiri sekarang zaman 4.0 Internet of Things seperti itu. Nah, ada kemungkinan porsi antara humanism, local wisdom, dan teknologi ini, nah oleh Mas Nadiem ini disampaikan kepada DPR itu adalah persentase terbesarnya adalah pada IT ini, yang ini identik dengan kebarat-baratan sebetulnya. Nah, kalau menurut saya ini harus seimbang ya, harus seimbang sebetulnya, sehingga local wisdom itu bisa dimunculkan. Nah, karena itu saya percaya ya, Indonesia ini dahsyat, punya potensi yang luar biasa sebenarnya, dan potensi yang banyak dari manusianya, dari sumber alamnya, dari budayanya. Inilah yang akan menjadi cahaya, ya kan? Dalam hal ini adalah bisa saya katakan cahaya pendidikan yang bisa dimunculkan ke seluruh dunia sampai malah menjadi daya tarik begitu. Nah, seperti itu Bung Rudi menurut saya. Baik, Pak Munif, kita masih ada waktu 2 menit closing statement dari Pak Munif terkait agama, pendidikan, dan Indonesia. Silakan Pak Munif. Ya, saya pikir peta pendidikan ini kan penting ya, karena peta pendidikan ini setelah diketok gitu jadi sudah legal gitu, itu masanya 30 tahun, satu generasi, tidak bisa 5 tahunan gitu, tapi 30 tahun. Nah, karena itu sebenarnya landasan dari peta pendidikan ini persis seperti tadi saya katakan adalah berakar, punya pondasi adalah agama dan akhlak. Itu, agama dan akhlak. Kemudian yang kedua adalah bisa dikatakan ini pohonnya begitu, batang pohonnya itu harus berisi knowledge. Nah, ini pengetahuan akademis yang mana bisa memantik bakat dan minat peserta didiknya. Lalu pohon ini ada dedaunan yang rimbun, inilah 21st century skill, ya, keterampilan abad 21, karena inilah zaman ini. Nah, keterampilan abad 21 ini atau pendidikan abad 21 ini terdiri dari 3 skill. Nah, ini keterampilannya termasuk di situ creative trainer, critical thinking, collaboration, ya kan, communication, ada yang terkenal dengan 4C itu. Lalu ada lagi adalah itu terdiri dari literasi. Nah, disinilah tempatnya literasi budaya, literasi baca tulis, literasi keuangan, bahkan literasi gadget. Nah, jadi menurut saya itulah yang harus ada mestinya di roadmap atau grand design pendidikan di sebuah negara. Jangan sampai malah pondasi atau akarnya yang hilang. Seperti itu dari saya mungkin. Terima kasih Pak Munif telah membersamai kami di acara Bedah Berita Mina kali ini. Terima kasih Pak Munif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.